Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Iman, hadirin hadirat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih diberikan nikmat Allah, masih diberikan nikmat dari Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjut dengan pengajian pada subuh. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan dari pengajian ini Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan mari kita sampaikan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sama-sama ta'awudz kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kita hari ini sudah di tanggal 7 Rajab ya, 1444 Hijriah. Mari kita optimalkan waktu di bulan Rajab ini dengan meningkatkan berbagai ketaatan kita kepada Allah, karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Rajab mudha'afun, ya, akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan Rajab adalah bulan mulia, bulan istimewa, bahkan disebut sebagai bulan Allah. Di At-Taubah ayat 36 disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan terhormat. Dan karena itu Rasulullah juga secara khusus ada doa yang beliau baca menyongsong menyambut datangnya Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi mari kita optimalkan Rajab ini ya, dengan meningkatkan amal ibadah kita. Kemudian juga tadi dengan kita senantiasa berdoa ya. Kita sisipkan doa tadi di antara doa-doa kita yang lainnya. Mohon kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Bahkan ada juga hadis secara khusus menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastadibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Bertobatlah kepada Tuhanmu, mintalah ampun dari dosa-dosamu, jauhilah maksiat di bulan haram, yaitu di bulan Rajab. Jadi ada riwayat yang secara khusus kita dianjurkan, diperintah untuk istighfar, untuk bertobat di bulan Rajab, dan kita jauhi maksiat. Kalau amal baik dikerjakan di bulan Rajab dilipat gandakan, maka maksiat pun juga dilakukan oleh manusia juga dilipat gandakan dosanya. Karena tidak patut, tidak pantas ya, bulan yang mulia itu dinodai, jadi cederai dengan kemaksiatan. Makanya kalau ada orang yang nekat berbuat dosa maksiat di bulan Rajab, dia harus siap nanggung, dosanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat dan saudara sekalian rahimakumullah, pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan mutalaah kita, yaitu kitab Tanbihul Qaul halaman 14 ya. Al-Babus Sadisu fi Fadilatil Wudu, bab yang ke-6 tentang keutamaan berwudu. Mohon maaf nih kalau saya ngaji pakai kita baca ya gitu. Jadi biar jelas ada sanadnya ya gitu. Biar kita ada tracknya, dan saya juga bukan ulama ya yang tidak bisa membuat fatwa ya. Saya harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama ya, karena sebagai mubalik saja, sebagai penyampai ya gitu. Tapi kita tidak punya kapasitas untuk berfatwa ya, untuk menyampaikan
kecuali yang kita sampaikan apa yang sudah ada petunjuknya Quran hadis dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi saya baca kitab saja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wudu ini kan bagian dari toharoh atau permasalahan kesucian atau soal bersuci. Bahkan ada satu hadis yang sangat populer, dan ini kita bisa juga temukan di dalam kitab hadis Arba'in. Saya lupa di nomor berapa. Ada satu riwayat Imam Muslim bahwa Rasul bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kedudukan soal toharoh itu dalam agama, sehingga Nabi menyebut sebagai sesuatu yang nilainya kadarnya separuh daripada iman. Dalam redaksi lain, an-nazafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian daripada iman. Maka konsekuensinya bagi kita orang beriman harus menempatkan soal kebersihan itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena itu perkara iman, bagian daripada iman. Nah, ulama dalam konteks ini terkait dengan memberikan makna kebersihan sebagian dari iman itu ada dua pandangan atau dua pendapat. Ada yang memaknakan atau mengartikan bersuci atau toharoh di hadis itu adalah sholat, wudu. Yang disebut toharoh di situ adalah, jadi wudu adalah sebagian daripada iman. Sebagian lagi mengatakan bahwa toharoh di sini atau bersuci di sini disebut sebagai bagian dari iman bukan hanya wudu, tapi juga termasuk mandi, ya, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal kita, kebersihan tempat ibadah ketika kita sholat, ya. Jadi mencakup lebih luas lagi. Jadi memang di sini kita melihat bahwa para ulama memberikan pandangan yang ada dua tadi, ya. Ada yang mengartikan bahwa toharoh di situ adalah berwudu, dan sebagian lagi lebih luas, tidak hanya persoalan wudu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tadi, ya, bahwa toharoh atau bersuci adalah bagian dari perkara iman, ya. Maka karena itu dalam Islam ini toharoh itu menjadi salah satu syarat sahnya ibadah. Kita sholat misalnya, kan tidak sah sholat kita kalau kita tidak bertoharoh, tidak bersuci atau tidak berwudu, ya. Nanti kita baca hadis. Kemudian yang berikut bahwa toharoh bersuci dalam agama juga sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kecintaan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersuci ini juga merupakan bagian dari bentuk perwujudan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah, melaksanakan perintah Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah 21, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kita diperintah dalam ayat ini untuk mengabdi, taat, patuh kepada perintah-perintah Allah. Nah, di antara sekian banyak perintah Allah kan berwudu. Ya. Coba kita lihat secara konkretnya, secara langsung misalnya, yang lebih khusus bicara tentang kita diperintah bersuci alias kita berwudu, yakni pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kita diperintah di dalam ayat itu untuk faghsilu wujuhakum, untuk membasuh wajah kita, ya. Membasuh kedua tangan kita, membasuh
bagian kepala kita dan membasuh kedua kaki kita. Dan ini kan perintah berwudu, ya, untuk bersuci, ya, untuk kita bisa menjalankan ibadah sholat. Dan berwudu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita laksanakan, berarti kita menunjukkan ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kalau kita coba baca runut ke belakang tentang turunnya ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai berapa? Sampai 7 ya. Iqra bismi rabbik dan seterusnya. Ya, 1 sampai 5. Kemudian wahyu yang kedua turun adalah surat Al-Mudaththir, ya, surat 74. Ya. Yang menarik di wahyu kedua yang turun kepada Nabi, ya, surat Al-Mudaththir ini, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Kemudian ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka. Lupa nih. Ya. Di situ ada kalimat di ayat keempat, wasiyabaka fatahhir. Ya. Warujaja fahjur wala tamnun tastaghfir. Agak lupa nih kalau begini. Ya. Jadi salah satu dari 7 ayat yang kedua turun kepada Nabi, ya, adalah perintah wasiyabaka fatahhir. Ya. Dan pakaianmu bersihkanlah dan pakaianmu sucikanlah. Artinya apa? Bahwa perintah bersuci itu perintah pertama, perintah penting yang Allah sampaikan, ya. Wahyu yang kedua yang diturunkan Allah adalah perintah berkaitan dengan taharah. Ini berarti menunjukkan bahwa soal kebersihan itu hal paling utama dalam agama. Bukan hanya perkara soal apa tadi, beriman kepada Allah, ya, dan kewajiban-kewajiban lain, ya. Tapi juga taharah ini adalah merupakan hal terpenting di dalam agama. Nanti silakan buka surat 74 tadi Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, itu wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi, dan salah satu isi daripada wahyu kedua itu adalah wasiyabaka fatahhir, berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan kebersihan. Oleh hadirin rahimakumullah, dan kemudian juga dalam Quran surat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, ya, orang-orang yang bertobat, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan dirinya. Jadi kalau kita berwudu atau kita dalam konteks kebersihan yang lebih luas, kebersihan badan, pakaian tepat, gitu, maka Allah menyukai kita, Allah mencintai kita, ya. Dan kemudian bahkan soal kebersihan ini juga, ya, kalau kita baca dalam hadis bahwa akan menjadi salah satu tanda dikenalinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ketahuilah para jamaah, kata Nabi, bahwa anggota wudhu kita, bekas-bekas wudhu, ya, dari anggota wudhu kita itu akan menjadi tanda dikenalnya kita di hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dikenalnya sebagai umat Nabi Muhammad di hari kiamat, ya, berkaitan dengan soal taharah. Jadi umat-umat Nabi Muhammad yang di dunianya semasa hidup berwudu itu dikenal, ya, di hari kiamat, oh ini orang yang suka berwudu, ini umat Nabi Muhammad yang suka wudu, ya. Jadi identitas kita, ya. Ya. Kalau sekarang mobil kan putih, ya. Kenapa? Karena katanya mau pakai apa? Elektronik apa tuh, kalau ditilang apa sih, dan supaya mudah kebaca, ya, hurufnya hitam kontraskan dengan papannya yang putih. Ya. Nanti di hari kiamat kita juga akan, ya, buron muhajjali akan bercahaya, ya. Mudah dikenali kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini hadirin beberapa rangkaian dalil dari Quran, ya, dan hadis Nabi, ya, terkait dengan betapa besarnya, ya, urgensi, ya, pentingnya atau kedudukan taharah di dalam agama ini, ya. Kita
tadi sebagai daripada iman, syarat diterimanya ibadah, bentuk kecintaan kita kepada Allah, kemudian juga wujud ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, ya, kemudian perintah kedua, ya, perintah penting ya dalam Al-Quran sebagai wahyu kedua yang diturunkan Allah kepada Nabi, ya, surat Al-Mudaththir tadi, dan juga sebagai tanda ya, di hari kiamat kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kemudian juga hari ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya. Bahkan ini kita akan menjadi umat Nabi yang terpilih, ya, kalau senantiasa dalam keadaan bersih. Ada satu riwayat pernah terjadi dialog antara Rasulullah Muhammad SAW dengan iblis. Ketika terjadi dialog itu, Rasul bertanya, siapa dari umatku yang menjadi temanmu, wahai iblis? Ya, jadi Nabi pengen tahu ya, di antara umatnya, ya, siapa yang menjadi temannya iblis. Berarti kalau jadi temannya iblis ya ahli maksiat. Yang berkawan dengan iblis maka kelakuannya juga sama kayak iblis. Lalu Nabi juga bertanya, siapa yang menjadi musuh? Ya, siapa dari umatku yang menjadi musuh wahai iblis? Ya, kemudian iblis menjawab, siapa-siapa saja, ya. Nah, salah satu yang disebutkan oleh iblis, ya, umat Nabi Muhammad yang dianggap musuh oleh iblis adalah umat Nabi Muhammad yang senantiasa terjaga wudhunya. Jadi kita yang senantiasa memelihara wudhu bukan hanya saat kita mau sholat kita berwudhu, tapi di lain itu juga selalu terjaga wudhu kita, ya. Jadi hafidhul wudhu, penjaga wudhu, ya, selalu dalam badan suci. Maka itu yang secara jujur ya iblis mengaku bahwa itulah umatku yang aku anggap sebagai musuh. Jadi tidak suka iblis dengan itu. Kenapa? Karena orang yang berwudhu sebaliknya justru sangat disuka oleh Allah. Siapa yang disuka oleh Allah pasti dibenci oleh iblis. Siapa yang dibenci oleh iblis maka dia disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan kita mengambil pada posisi mana, ya? Mau disukai oleh Allah, ya, atau disuka oleh iblis, ya? Auzubillah, ya. Maka kita ambil posisi disukai oleh Allah, dibenci oleh iblis, atau dibenci oleh iblis, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, Al-Babus Sadis fi Fadilatil Wudu, bab tentang keutamaan wudu ini. Ruya an-Duhaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, ya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin wala imra'atin tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Kada fi Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian, Nabi bersabda, "Ma min abdin wala imra'atin," tidak ada seorang laki-laki ataupun seorang wanita, ya, tawaddu'a, ia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu laki-laki atau wanita tadi memperbagus wudunya. Memperbagus wudunya bermakna di sini adalah ra'ya syurutahu wa furudahu wa adabahu, memelihara syarat-syarat wudunya, rukun-rukunnya, ya, dan adab-adabnya. Tsumma qara'a ba'dahu, kemudian membaca setelah berwudu yang sempurna tadi, ya, rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya dilaksanakan, ya. Lalu membaca setelah wudu tadi qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Membaca surat Al-Qadar, ya, ayat tentang Lailatul Qadar itu, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dibaca ila akhiriha, sempurna, ya, sampai akhir ayat, ya, ayat terakhir. Maka ternyata di sini dikatakan oleh Nabi, illa a'tahullahu ta'ala, kecuali Allah akan memberikan kepadanya, ya, akan ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas orang yang ketika setelah berwudu dia membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai selesai, ya.
Disebutkan dalam hadis ini, Allah akan memberikan kepadanya bikulli harfin, setiap huruf minha, dari surat Al-Qadar tadi, mi'ata darajah, 100 kebaikan. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah akan jadikan dari setiap tetesan, ya, dari setiap tetesan air yang telah kita pakai, ya, membasuh anggota wudhu kita, maka qatarat min wudu'ihi, ya, yang menetes dari wudhu, anggota wudhu kita, maka malaikat, setiap tetesan itu akan Allah jadikan malaikat, ya, seorang malaikat yastaghfirulahu, yang akan beristighfar, yang akan memintakan ampunan lahu untuk orang yang membaca, ya, surat Al-Qadar tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dalam riwayat ini, ya, bahwa kita dianjurkan, selain daripada doa yang masyhur yang biasa kita baca ba'dal wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Maka kita bisa lanjut dengan membaca Quran surat Al-Qadar, ya. Kalau tadi doa yang biasa yang masyhur kita baca tadi, ada beberapa disebutkan pahalanya nanti di yaumul qiyamah Allah akan bukakan seluruh pintu-pintu surga. Siapa yang selesai berwudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, sampai selesai itu nanti di hari kiamat pahalanya akan Allah bukakan seluruh pintu-pintu surga. Silahkan masuk surga dari pintu yang mana. Pekerjaan yang sepertinya gak berat-berat amat, tapi ternyata Masya Allah kalau kita istiqomah, mudawamah, ya, menjalankannya, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Sebagaimana Rasulullah ucapkan dalam hadis, Allah akan bukakan 8 pintu surga, ya. Dan di samping itu kita baca lagi, ya, surat Al-Qadar ini, ya, di mana kata Nabi, orang yang membacanya Allah akan berikan pahala dari setiap huruf dari surat Al-Qadar tadi 100 derajat, 100 kebajikan. Bahkan tetesan air yang dalam hadis dikatakan, ya, hadis-hadis lain dikatakan akan menggugurkan dosa-dosa kita, di hadis ini setiap tetesan itu juga akan Allah jadikan malaikat, dan malaikat itu akan beristighfar. Dengan tetesan tadi Allah akan menjadikan malaikat yang akan yastaghfirulahu, memintakan ampunan untuk orang yang berwudu tadi, yang dia berdoa, yang dia baca Al-Qadar, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita didoakan oleh para malaikat, atau didoakan oleh malaikat sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Insyaallah. Jadi jamaah sekalian, ya, mungkin sebagian kita ada yang baru tahu, ya, tentang ini, ya, mungkin sebagian juga ada yang sudah. Jadi kita dianjurkan, atau di antara fadilah membaca doa, yaitu satu surat Al-Qadar kita baca setelah wudhu kita, maka pahalanya semacam itu yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang berikutnya Nabi bersabda, man tawaddu'a lis-salati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yukhriju min khati'atihi kayaumi waladatuhu. Man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, lis-salati, untuk salat, fa ahsanal wudu'a, dia memperbagus wudunya, syaratnya, rukunnya ada padanya, tsumma qama ila shalah, kemudian dia melaksanakan salat, fa innahu yukhriju, maka wudunya tersebut akan mengeluarkan min khati'atihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummuhu, sebagaimana hari di mana ia dilahirkan. Manusia baru lahir itu dari rahim ibunya kan tidak bawa salah, tidak bawa dosa. Ya. Inilah satu gambaran yang diberikan oleh Nabi, bahwa ketika kita berwudu dengan baik, ya, maka wudu kita akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya,
akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, ya. Sampai kata Nabi, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari di mana ia keluar dari ibu ketika dilahirkan. Maka kita upayakan, ya, dalam kita berwudu harus dengan tertib, ya, dengan baik, dengan sempurna, ya. Rukun wudu, sunat wudu penuhi oleh kita. Rukun wudu ada 6, ya, niat, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh bagian kepala, ya, dan mencuci kaki, ya, sampai mata kaki, dan tertib artinya berurutan, ya. Nggak boleh ditukar, kaki dulu baru wajah, ya. Ya mas sekalian, di samping itu juga ada sunnah-sunnah, ya, termasuk baca basmalah, ya. Kemudian kita cuci dulu kedua tangan kita dan kita silang-silang jari-jari kita, ya. Kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, ya. Menghirup air ke hidung, ya, bukan pijitin hidung, ya. Kadang-kadang sebagian kita ada yang cuma dipijitin gitu, ya, atau cuma disentuh doang, ya, gitu. Itu menghirup, al-istinsyaq, ya. Kemudian, ya, berdoa juga setelahnya, ya. Itu adalah sunnah-sunnah yang harus kita tunaikan, ya, menyertai rukun di dalam wudhu kita, ya, secara tertib. Maka itu akan menghapuskan kesalahan kita. Walaupun tentu para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud, ya, dosa-dosa yang akan bersih itu adalah, ya, dosa-dosa kecil, min dzunubihi shaghirah, ya, yaitu adalah dosa-dosa yang kecil. Karena kalau dosa besar itu harus secara khusus memang bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, man tawaddo'a, siapa yang berwudu lis salati untuk salat, wa shalla, kemudian dia salat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan menghapus, Allah akan menutup, kafarallahu dzunubahu. Kafar itu artinya ya menutup, akan menghapus dzunubahu, kesalahan-kesalahannya. Wal muradu as-saghair, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra, ya, antara dia berwudu dan sholat dengan sholat yang berikutnya, allati taliha, yang dikerjakan. Ini hadis yang ketiga ini sama dengan hadis yang kedua, ya, akan menghapuskan dosa-dosa ataupun kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah bersabda, ya, man nama ala wudu'in, siapa yang tidur, ya, ala wudu'in, ya, dalam keadaan berwudu, fa adrakahul mautu, lalu kemudian terjadi kematian kepadanya, fitil kalailah, di malam itu, fahuwa indallahi, maka orang yang mati dalam keadaan berwudu itu di sisi Allah syahidun, dipandang sebagai orang yang mati syahid. Hadirin, jadi hadis yang keempat ini, ya, bahwa kata Nabi, orang yang tidur dan dia berwudu terlebih dahulu, lalu dia tidur dan kemudian fa'adrakahul maut, terjadi kematian pada dirinya, maka dipandang fahuwa indallah, maka ia di sisi Allah syahidun, dipandang sebagai mati syahid, mati mulia. Maka upayakan, ya, kita biasakan, ya, ketika akan tidur itu kita berwudu terlebih dahulu. Di samping kita melakukan berbagai doa-doa ataupun bacaan-bacaan lain yang memang dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian apalagi kita baca, misalnya kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian baca apa lagi? Baca Al-Quran, surat Al-Ikhlas 3 kali, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali kita baca, fadilahnya khatam Quran, ya. Kemudian apa lagi, ya, sholawat Al-Ikhlas, ya. Bisa juga dibaca dengan Falak binasa sekalian, ya, artinya Al-Falak dan An-Nasnya sekalian, ya. Kemudian juga kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan bukan hanya buat diri kita juga minta istighfar, mohon sama Allah ampunan untuk kita, orang tua kita, dan kaum muslimin. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
min jami'il ma'asi wa dzunub wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian jangan lupa juga baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bacaan-bacaan ini kita bisa baca dalam satu riwayat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah diajarkan oleh Nabi, Aisyah, kamu kalau mau tidur itu khatamkan Quran. Aisyah bingung, ya Rasulullah gimana? Mau tidur harus khatam Quran dulu. Ya, mana sempat, apalagi kalau sudah ngantuk. Apa kata Rasulullah? Baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam kau Quran. Ya. Terus sebelum kau tidur pastikan ya bahwa orang-orang ridho dengan dirimu. Semua orang suka dengan dirimu. Kata Aisyah, ya Rasulullah bagaimana saya bisa memastikan ketika saya mau tidur semua orang ridho dengan saya? Ya. Kata Rasulullah, gampang, doakan mereka, mintalah ampun untuk mereka. Sekiranya mereka tahu pasti mereka ridho. Ya gitu. Maka kita baca astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi kita doakan ya, yang lain, ya Allah ampuni saya, ampuni juga kaum muslimin semuanya, gitu. Terus apa lagi? Aisyah, kamu kalau mau tidur tuh kamu harus umroh dulu, kamu harus haji dulu. Gimana ya Rasulullah? Kan haji ada waktunya, umroh juga nggak bisa 1, 2, 3 menit kan gitu. Ternyata kata Rasul, ya nggak begitu juga. Ada satu amalan yang pahalanya bisa mencapai pahala haji, pahala umroh, yang bisa kau lakukan menjelang tidur. Apa ya Rasulullah? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata itu yang dimaksud. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Terus ya Aisyah, kalau engkau mau tidur pastikan bahwa engkau di hari kiamat itu akan mendapatkan syafaat. Tambah bingung Aisyah, ya Rasulullah, gimana saya bisa memastikan saya akan masih hidup juga sekarang? Ya? Bagaimana saya memastikan bahwa nanti di yaumul kiamat saya mendapatkan syafaat? Apa kata Rasul? Baca sholawat untukku menjelang tidur, maka kau pasti akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Maka kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi bacaan-bacaan mulia, kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan ya, menjelang tidur kita, menyertai wudu yang kita tunaikan menjelang tidur, maka insya Allah ketika datangnya kematian sekalipun saat kita sedang meninggal, maka fahuwa indallah syahidun, wafatnya kita dalam keadaan syahid, dan semoga itu menandai kita bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi inilah tertib di dalam kita hidup ya, sampai urusan tidur pun sedemikian rapihnya kita tertib untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan-amalan salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu ya, yang harus kita hidupkan, terus kita amalkan agar kita menjadi orang-orang yang soleh juga ya. Tradisi, kebiasaan, amalan ya orang-orang soleh terdahulu kita lakukan. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi kita berwudu sebelum tidur. Jadi wudu tidak hanya untuk sholat ya, tapi juga untuk tidur kita berwudu. Jamaah sekalian, bahkan dalam keterangan lain disebutkan di sini ya, jika seseorang tidur ya, dalam keadaan berwudu, maka ruhnya itu naik ya, ke aras. Ya. Bahkan sekiranya ia bermimpi, maka mimpinya adalah ru'yahu shadiqatun, mimpinya yang benar. Ya. Jadi ini ada keterangan bahwa seseorang yang tidur dalam keadaan berwudu, ya, maka ruhnya itu mi'raj, ruhnya itu naik ya, ke aras. Ya. Dan fakanat ru'yahu shadiqatun. Maka ketika dia bermimpi, maka mimpinya juga adalah mimpi yang shadiqah, ya, mimpi yang benar. Ya. Dan sebaliknya kalau tidur tidak berwudu, ya, maka disebutkan di sini maka ruhnya pendek, ya. Dan kemudian kalaupun dia mimpi, maka mimpinya itu hanya sekadar bunga tidur lantas sondak, ya, tidak ada nilai apapun, ya, sekedar mimpi saja seperti itu.
Jadi pentingnya kita ya untuk berwudu ya, menjelang tidur kita. Bahkan saat kita terbangun dari tidur, saat sebelum tidur kita berwudu, lalu saat kita terbangun, maka berdoalah. Disitulah salah satu waktu yang akan diijabah doa kita. Gitu. Jadi ketika kita terbangun jam 1, sebelumnya kan kita berwudu sebelum tidur jam 10 itu misalnya, maka berdoalah kita, maka doa kita mustajab. Ya, mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Habis itu bisa tidur lagi. Ya. Apalagi kalau sepertiga malam, ya jam 3 udah langsung bangun. Ya. Tadi saya pasang alarm jam 3:30. Alhamdulillah jam 3 sudah ada alarm tanpa bunyi yang nyentuh wajah saya. Ya, buminya anak-anak ya gitu. Di jam 3 langsung saya bangun ya gitu. Itu alarm tanpa bunyi. Bunyinya kalau udah bangun. Pagi-pagi baru bunyi. Ya gitu. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "An-naimut thahir." Orang yang tidur dalam keadaan tahir, ya, dalam keadaan bersuci, kas-saimil qa'id, seperti orang yang berpuasa sunnah dan di malam harinya dia tahajud, dia qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Sempurna benar ya. Jadi orang mukmin itu puasanya rajin, puasa sunnahnya rajin, malamnya dia tahajud. Waduh, luar biasa. Ya. Nah ternyata predikat itu, nilai itu, kadar itu bisa kita capai dengan apa? Saat kita tidur berwudu terlebih dahulu. Apalagi tidur ya, sebelum tidur kita wudu, saum sunnahnya kita kerjakan juga, tahajudnya kita kerjakan juga. Masya Allah, luar biasa. Ya, hadirin Allah. Jadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci itu mendapatkan pahala, derajat ya, sekadar atau senilai dengan orang yang berpuasa sunnah dan di malam harinya melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tahajud. Ya. Dan ini memang pekerjaan yang ringan, tapi tidak semua orang gitu ya bisa mengerjakan, karena butuh keistiqomahan untuk mengamalkan perkara yang semacam ini. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin awal-awal 1, 2, 3 hari mungkin dalam seminggu dia mengamalkan, tapi lama-kelamaan kan akhirnya lupa, nggak dikerjain gitu ya. Maka ini pekerjaan yang sesungguhnya memang ringan, tetapi hanya bisa dilakukan secara berkesinambungan bagi orang yang punya jiwa istiqomah. Mudawamah, mulazamah, selalu mengerjakan, terjaga. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sama juga kadang-kadang kita kalau dalam urusan hafalan Quran, semangat kita menghafal, udah dihafalkan. Kadang-kadang kita lupa untuk memurajaahnya kan gitu, untuk mengulang-ulangnya. Padahal mengulang-ulang itu adalah cara kita untuk menjaga hafalan. Kalaupun kita menghafal, pasti hafalan yang lain, hafalan yang lama ditimpah dengan yang baru hilang. Ya begitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci ya, seperti orang yang di siang harinya dia melaksanakan saum ya, di malam harinya dia melaksanakan sholat sunnah. Ai al-musalli fil lail ya, orang yang melaksanakan sholat di waktu malam, ai fi husulil ajri ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi betapa hebatnya ya tidur dalam keadaan bersuci ya, tidur dalam keadaan berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a ala tuhrin. Barang siapa yang berwudu ya, ala tuhrin, dalam keadaan dia suci, ay jaddada wudu'ahu. Artinya dia memperbaharui wudunya. Ya. Maka kutibalahu akan dicatat baginya asyara hasanatin, 10 kebaikan. Jadi tidak apa-apa kita misalnya habis maghrib ya, kan kita nggak pulang misalnya ngobrol di sini gitu, atau kita pulang gitu. Terus datang waktu isya, walaupun kita punya wudu boleh ya, kata ulama kita berwudu lagi ya, kita boleh berwudu lagi. Maka memperbaiki wudu semacam itu dibolehkan ya. Bahkan disebut di sini akan dicatat dengan 10 kebaikan ya. Yang tidak disukai oleh kata para ulama, fala yustahabbu tajdidul wudu, tidak disukai ya memperbarui wudu kalau kita berwudu nih, sholat sunnah enggak, sholat wajib enggak, terus kita wudu lagi, itu tidak dianjurkan ya. Fala yustahabbu tajdidul wudu, tidak dianjurkan, tidak disenangi
berwudu yang belum dipakai sholat, ya. Jadi yang boleh itu bahkan akan menjadi nilai tambah bagi kita kalau wudu kita sudah dipakai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Maka di situ tajdidul wudu, memperbaiki wudu itu sesuatu yang baik, ya, bahkan dapat pahala. Ya. Tapi kalau berwudu belum sholat wajib atau sunnah, mengulang lagi wudu, maka disebutkan fala yustahabu tajdidul wudu, tidak dianjurkan, ya. Gitu. Artinya gunakan dulu untuk sholat. Hadirin rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, la sholata, tidak ada sholat liman la wudu alahu, bagi orang yang tidak berwudu, yang tidak ada wudu padanya, wala wudu'a, dan tidak ada wudu kamilan secara sempurna, liman lam yazkurillah, lam yazkur ismallahi ta'ala, orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya tersebut. Jadi ada dua hal di hadis ini, bahwa sholat itu tidak akan sah tanpa berwudu. Saya tidak tahu kalau ada misalnya pendapat kalau tidur itu tidak membatalkan. Karena setahu saya, sepemahaman saya, bahwa kalau tidur terlentang, tidur tidak seperti orang duduk gitu ya, itu kan membatalkan. Ya. Tapi kalau tidur dalam keadaan duduk seperti ada sebagian saudara kita kalau khutbah Jumat disampaikan kan ada yang tidur ya. Apalagi dengan masjid dengan banyak tiang seperti ini nih, waduh. Ya gitu. Ada juga yang tidur ya, gitu. Bahkan katanya tempat yang paling nyaman buat tidur adalah ketika saat khutbah Jumat, ya, gitu ya. Apalagi khotibnya teksnya dibaca, itu kan, suaranya mendayu-dayu, nggak ada gertakannya, itu pulas tuh. Ya kan, gitu. Pas bangun, sholat, ya, itu yang tidur tadi marah-marah. Ini masjid aliran apa? Ya, gitu. Masa sholat Jumat ya cuma sholat doang, azan gak ada, khutbah gak ada, qomat gak ada. Bukan aliran apa ya gitu, dianya yang tidur ya, dengar azan enggak itu kan, khutbah enggak, qomat enggak, dia cuma sholat doang, itu juga dibangunkan ya begitu sama yang sebelah. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi duduk itu tidak membatalkan, tapi kalau terlentang, sepemahaman saya dalam kitab-kitab fiqih itu membatalkan. Tapi saya tidak tahu kalau ada pendapat lain, karena pengalaman di Masjidil Haram ya, gitu, di Masjid Nabawi itu kalau habis maghrib banyak juga yang tergeletak tidur kan gitu. Ya, di Mekah beberapa kali waktu maghrib itu sampai isya ada saudara-saudara kita dari nggak tahu dari Maroko, dari Afrika, dari mana gitu ya, kulit-kulit hitam itu ya gitu. Ya kita makan wirid, zikir, baca Quran gitu. Kalau begitu ya kita duduk lah gitu ya. Itu ada yang sampai ngorok gitu ya. Sampai nyaring gitu ya. Ya pas udah qomat ya kita bangunkan kan gitu ya. Kum, sholat. Udah langsung ikut sholat kan? Gitu ya. Gitu. Apakah dia memang punya pandangan sendiri tentang bahwa kalau tidur itu gak membatalkan? Kalau alam ya. Gitu. Tapi pengalaman ada yang seperti itu. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Setahu kita bahwa kalau tidur itu membatalkan, kecuali kalau tidur dalam keadaan duduk ya. Jadi tidak sah sholat kalau tidak berwudu, ya, maka harus wudu kan gitu. Ya. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman lam yazkur ismallahi ta'ala, orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah. Maksudnya di sini apakah tidak sah? Bukan, kamilan, tidak sempurna. Jadi salah satu hal yang juga disunahkan untuk dibaca ya ketika kita berwudu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apalagi tempat duduk kita kan terpisah dari toilet ya, sehingga leluasa kita untuk membaca. Yang tidak baik itu adalah melafadzkan nama Allah ya kalau ada toilet ya atau tempat buang air, itu tidak dianjurkan ya begitu. Jadi kita tidak bisa membaca melafadzkan ya di lisan. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh aja katanya, tapi kalau saya ngambil pendapat yang lebih ihtiyat untuk tidak mengucap lafaz basmalah jika kita berwudu di tempat yang bersamaan dengan buang air ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi baca basmalah adalah bagian dari kesempurnaan wudu kita. Wa qala sallallahu, Rasulullah juga bersabda, al wudu syatrul iman ya. Wudu adalah sebagian daripada iman. Nah, iman di sini sebagian ulama mengartikan adalah sholat. Jadi wudu adalah sebagian daripada sholat. Sebagaimana juga
dalam Quran surat Al-Baqarah ya 143 ya. Iman itu diartikan maknanya adalah sholat. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Yang dimaksud iman adalah sholat. Jadi wudu itu adalah separuh daripada sholat ya. Makanya kalau orang tidak berwudu ya tidak ada setengah sholatnya, maka dia tidak sah. Dan untuk kesempurnaan sholat kita, maka sempurnakanlah wudu kita dengan baik. Kalau wudu kita sudah baik, sudah setengah sholat kita dapatkan ya, seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima ya salat seseorang kalian iza ahdasa hatta yatawaddoa, yang ia udah berhadas ya. Gimana nih? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa. Allah tidak akan menerima salat seseorang kalian ya ketika ia berhadas atau batal, hatta yatawaddoa, sehingga ia berwudu kembali ya, atau kembali mengulang wudunya ya. Jadi Allah tidak akan menerima salat seseorang yang ia berwudu tapi kemudian batal ya, maka kemudian dia harus berwudu lagi. Artinya ketika kita sedang sholat ya kita batal, ya, ketika kita sedang sholat ya jangan dilanjut ya, kita harus membatalkan sholat kita karena sholat kita udah batal, untuk kembali mengulang wudu kita. Jangan dilanjut, nggak bisa ya gitu. Artinya ketika kita sholat kan dalam keadaan wudu lalu kita batal sholat kita, misalnya buang angin ya gitu, maka jangan dilanjutkan sholatnya ya, kita harus wudu lagi dan kita mulai lagi sholat dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah bersabda, al wudu ala wudu nurun ala nurin ya. Berwudu di atas wudu adalah seperti cahaya di atas cahaya. Maksudnya adalah tajdidul wudu hasanatun ala hasanah, memperbarui wudu kebaikan di atas kebaikan ya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhdits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya kharaja min dzunubihi kayaumi walatuhu. Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya kemudian dia sholat 2 rakaat ya, maka akan keluar dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya ya. Jadi salah satu hal yang juga dianjurkan selain berdoa ya, baca syahadat, doa dan baca al-qadar, inna anzalnahu dan seterusnya, juga kita ada namanya sholat sunnah setelah berwudu ya, atau juga disebut dengan syukurul wudu, di mana kita selesai wudu kita sholat 2 rakaat. Bahkan ini sangat terkenal dalam riwayatnya, yaitu berkaitan dengan amalan yang selalu dijaga oleh sahabat yang bernama Bilal bin Rabah ya, sampai ketika Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ya diizinkan masuk surga atau diperlihatkannya surga ya, maka terdengar suara teropah, dan ternyata teropah itu, sandal itu adalah sandalnya Bilal bin Rabah. Dan ternyata sahabat Bilal bin Rabah memiliki amalan yang selalu dia jaga, yaitu adalah ketika selesai berwudu dia melaksanakan sholat syukur wudu 2 rakaat ya. Dan ini juga butuh komitmen ya, istiqomah, sikap istiqomah dari kita untuk bisa melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau komentar, mau bertanya, maka silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan memperbaiki dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon doa dari jamaah sekalian. Saya punya amanah. Kemarin beberapa waktu lalu ya, saya di IKADI sebagai ketua IKADI, Ikatan Indonesia Kota Bogor, lalu terganti kepengurusan, diganti oleh Profesor Dr. Hasyim Dea ya dari IPB. Sekarang ya, ketuanya yang baru dari IKADI itu adalah Dr. Happy Andi Bastor ya. Saya tetap masih di IKADI tapi di bagian wakilnya ya, biasalah organisasi. Dan ada tugas baru yang saya dapatkan amanah di organisasi, yaitu sebagai ketua Forum Ulama dan Habaib Wilayah Bogor. Jadi tanggal 7 kemarin Januari saya ke Jakarta di Kebayoran Lama di Masjid Al-Hikmah menghadiri acara tablik akbar dan sekaligus pelantikan Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Saya dari Bogor berangkat beberapa orang, kemudian juga beberapa kiai habaib dari Tangerang, Bekasi dan Depok sampai dengan Kota Bogor, dan kami dilantik menjadi ketua, saya sebagai ketua di wilayah Bogor.
ya sebagai ketua forum ulama dan habaib ya untuk kolaborasi bersama-sama dengan para habaib dan ulama ya, di Jabodetabek ya. Dewan penasehatnya, ketua majelis tingginya adalah Bapak Kiai Supran Makmun ya, dan beberapa habaib dan ulama Jakarta ya. Dan juga didukung oleh para jawara di Jakarta ya. Kemarin juga waktu acara itu banyak juga para jawara yang hadir ya. Dan mohon doa mudah-mudahan amanah baru yang saya emban ini sebagai ketua forum ulama habaib Bogor bisa saya laksanakan dengan baik ya, bisa memberikan manfaat kemaslahatan untuk umat ya, dan bangsa dan negara, karena kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi untuk keumatan dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang disampaikan, dan terima kasih atas doanya. Kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.